Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami kelompok 11 pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1. Pada hari ini akan membawakan judul materi bahasan kami, yaitu aspek hukum dan aspek agama dalam pemeriksaan akuntan. Saya beserta dua orang teman saya yang lain, yaitu Ara Yustika Baroginting dan Miftah Aliana Hami, akan menjelaskan materi terkait judul bahasan kami. Kewajiban hukum bagi kantor akuntan publik yang paling umum selama ini adalah kewajiban kepada klien. Karena kegagalan untuk melaksanakan tugas audit sesuai waktu yang disepakati, pelaksanaan audit yang tidak memadai, gagal menemui kesalahan dan pelanggaran kerahasiaan oleh kantor akuntan publik. Tuntutan hukum semacam ini jumlahnya relatif kecil dan tidak membutuhkan publikasi dan sering menjadi dasar dari tuntutan lainnya. Permintaan akan penyempurnaan peraturan dan tanggung jawab hukum yang lebih besar tentunya bermunculan. Profesi ini berjuang untuk menanggapi tekanan-tekanan ini secara konstruktif, di mana para auditor wajib berhati-hati dalam melaksanakan tugas untuk pihak-pihak yang menggunakan jasa profesi ini. Untuk melihat lebih jauh mengenai kewajiban hukum atau legal liability bagi profesi auditor, perlu dilakukan studi secara mendalam, baik secara kerangka berpikir ilmiah atau teoritis, maupun implementasi empiris di lapangan agar memperoleh suatu gambaran yang komprehensif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ara Yustika. Terima kasih, saya Ara Yustika akan menjelaskan tentang hubungan aspek hukum antara auditor dan klien. Berikut ada gambar internal dan eksternal. Jadi gambar satu itu tersebut menunjukkan bahwa auditor berpegang teguh terhadap standar profesi yang dimilikinya, sedangkan klien mempunyai perspektif hukum tersendiri atas aktivitas dan lingkungannya. Adanya hubungan dan interaksi antara kedua belah pihak melahirkan hak dan kewajiban masing-masing yang mempunyai konsekuensi hukum sendiri-sendiri. Disinilah letak inti permasalahannya, sehingga terjadinya kesenjangan harapan atau expectation gap antara kedua belah pihak tersebut, terutama pada aspek kewajiban hukum atau legal liability auditor seperti dipaparkan di atas. Selanjutnya, kondisi hukum profesi auditor. Sebagian besar profesional akuntansi setuju bahwa bila suatu audit gagal mengungkapkan kesalahan yang material sehingga mengeluarkan pendapat opini yang salah, maka kantor akuntansi yang bersangkutan diminta untuk meningkatkan kualitas auditnya. Jika auditor gagal menggunakan keahlian dalam pelaksanaannya, audit berarti telah terjadi kegagalan audit dan kantor akuntan publik yang melakukan tugas tersebut harus bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang dirugikan oleh auditor. Banyak terjadi kasus-kasus di Amerika di mana klien mengklaim adanya kegagalan audit dengan harapan dapat menutupi kerugian bisnis dan menutupi kesalahan manajemen perusahaan. Di Indonesia sendiri, kasus ambruknya 38 bank yang termasuk bank beku kegiatan usaha pada awal September 1997 sempat memunculkan nada miring tentang adil profesi akuntan publik dalam memelihara kebobrokan bank-bank tersebut. Hal ini jelas karena terdapat perbedaan fundamental atas pemahaman antara kegagalan audit dan kegagalan bisnis. Selanjutnya itu pemahaman hukum dalam kewajiban auditor. Banyak profesional akuntansi dan hukum percaya bahwa penyebab utama tuntutan hukum terhadap kantor akuntan publik adalah kurangnya pemahaman pemakaian laporan keuangan. Perbedaan antara kegagalan bisnis dan kegagalan audit, dan antara kegagalan audit dan risiko audit. Berikut ini definisi mengenai kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan risiko audit menurut Laudex. Satu, kegagalan bisnis adalah kegagalan yang terjadi jika perusahaan tidak mampu membayar kembali utangnya atau tidak mampu memenuhi harapan para investornya karena kondisi ekonomi atau bisnis seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan yang tak terduga dalam industri itu. Yang kedua, kegagalan audit adalah kegagalan yang terjadi jika auditor mengeluarkan pendapat audit yang salah karena gagal dalam memenuhi persyaratan standar auditing yang berlaku umum. 3. Resiko audit adalah resiko di mana auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan dengan wajar tanpa pengecualian, sedangkan dalam kenyataannya laporan tersebut disajikan salah secara material. Selanjutnya, kewajiban hukum bagi auditor. 1. Kewajiban kepada klien.
Yang kedua, kewajiban kepada pihak ketiga menurut Common Law. Yang ketiga, kewajiban akuntan publik kepada pihak ketiga. Yang keempat, kewajiban perdata menurut hukum sekuritas federal. Yang keempat, hukum yang diatur menurut sekuritas federal dengan standar yang ketat. Yang keenam, kewajiban kriminal. Kewajiban hukum yang timbul akibat kemungkinan akuntan publik disalahkan karena tindakan kriminal menurut undang-undang. Selanjutnya, pemeriksaan akuntan dalam perspektif Islam. Profesi akuntan dianggap sebagai kewajiban yang bersifat pemahaman akuntan berarti bahwa adalah aktivitas mencatat dalam arti luas mengukur dan mengalokasikan hak antara berbagai pihak secara adil. Konsep keadilan ini dijelaskan dalam Al-Quran menyatakan Allah memerintahkan kamu untuk berbuat adil dan mengerjakan pekerjaan yang baik. Konsep adil dapat juga disebut dengan prinsip freedom from bias dalam sistem akuntansi. Keadilan dapat diciptakan jika seorang akuntan dan auditor dirasa perlu untuk memiliki kode etik profesi, sehingga harapannya dapat menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Prinsip dan sifat akuntan secara Islam. Adapun yang pertama, keikhlasan. Landasan teori ini berarti bahwa akuntansi harus mencari keridhaan Allah dalam pekerjaannya, bukan mencari nama. Yang kedua, ketakwaan. Takwa adalah sikap ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam secara tersembunyi maupun secara terang-terangan. Adapun yang ketiga, kebenaran dan bekerja secara sempurna. Akuntan tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan dan profesi, juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan. Yang keempat, takut kepada Allah dalam setiap hal. Seorang muslim yakini bahwa Allah selalu melihat dan menyaksikan semua tingkah laku hambanya dan selalu menyadari dan mempertimbangkan setiap tingkah laku yang tidak disukai Allah. Yang kelima, manusia bertanggung jawab di hadapan Allah. Akuntan muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati semua perilaku akuntan dalam sudut pandang Al-Quran. Setelah Islam berkembang di semenanjung Arab di bawah kepimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perhatian Rasulullah dimulai dengan membersihkan muamalah atau keuangan dari unsur-unsur yang mengandung riba dan dari segala bentuk penipuan, perjudian, monopoli dan pembodohan, pemerasan dan segala usaha perampasan harta orang lain. Peran akuntan dalam sudut pandang Al-Quran. Pada masa Rasulullah, seorang akuntan hendaknya dalam menjalankan aktivitasnya berdasarkan pada hukum-hukum syariah Islam, yaitu Al-Quran, yang kedua sunnah nabawiyah, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas, dan yang kelima uruf. Akuntan dalam sudut pandang Al-Quran. Yang pertama, kode etik profesi akuntan dalam menjalankan proses kegiatan akuntansi bahwa yang pertama, akuntan harus adil, efisien, dan independen. Yang kedua, akuntan harus memiliki karakter yang baik, jujur, dan cepat dapat dipercaya. Yang ketiga, akuntan harus meyakini Islam sebagai way of life dalam aktivitas bisnis. Yang keempat, akuntan harus bertanggung jawab pada masyarakat.